Oke, langsung saja sebelum kita kasih peredam, kita coba dulu suaranya seperti apa. Kita hidupkan dulu. Oke, seperti itu ya suaranya sebelum kita kasih peredam. Ini juga saya hubungkan ke akuarium. Lalu kita akan kasih peredam ini biar nanti suaranya nggak terlalu berisik kayak gini. Oke, simak terus. Kita siapkan kardus. Saya pakai kardus bekas kardus snack ya, seperti ini, asal muat aja begini. Ini nantinya untuk membungkus ini ya, biar suaranya nggak berisik kemana-mana. Bagian sini kita lubangin, ini untuk nanti untuk jalur selangnya. Kita lubangin seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti kan kita pasang sini. Tapi sebelumnya kita buat dulu jalur kabel. Ya, kira-kira di sini. Gini ya kayaknya. Nggak bisa ditutup. Ya udah. Sekalian saja nih. Kita gunting. Kira-kira begini. Jadi untuk masangnya, ini kan selangnya kita masukkan, lalu kita kasih kain. Ini fungsinya untuk meredam suara, biar suaranya nggak keluar kemana-mana. Begini saja, buat alas. Terus ini aeratornya, kita pasang selangnya. Dan ini di sekitar sini kita tambahin lagi kain. Usahakan agak padat ya, biar nanti lebih maksimal untuk meredam suaranya. Begini kita tambahin, yang penting muat. Terus dibuat agak padat. Tinggal kita tutup. Sebentar, ini harusnya dipotong begini. Oke. Begini kan sudah. Untuk merapikannya kita bisa gunakan plester. Kita plester biar kuat.
sebelah sini dulu. Terus sebelah sini kita plaster juga. Sudah jadi, tinggal kita tes gimana ini suaranya, apakah masih berisik ataukah ada perubahan. Kita coba saja. Oke, kita nyalakan. Bisa dilihat ya, itu gelembungnya sama seperti tadi. Jadi bisa dipastikan cara seperti ini tidak akan mengurangi keluaran gelembung, namun bisa meredam suara. Ya, ini sebenarnya suaranya nggak hilang, cuman ya lumayan berkurang karena ya tadi kita bungkus pakai kain, ditutup, ya sudah jadi seperti ini. Kalian bisa praktekkan, bisa buktikan sendiri. Cara seperti ini menurut saya adalah cara terbaik untuk meredam suara aerator. Mungkin kalian bertanya, dengan dibungkus begini apakah aeratornya nggak kepanasan? Saya jamin tidak akan kepanasan. Ya, aerator itu kalau dipakai non-stop, kalaupun tidak dibungkus begini, itu ya tetap suhunya memang tetap naik karena dia sedang bekerja gitu. Ya tetap kalau dipegang hangat. Tapi dengan dibungkus seperti ini, itu saya jamin itu tidak akan merusak aerator, teman-teman. Ini adalah cara yang paling aman. Nah, terus udaranya kok bisa masuk ke aerator lewat mana? Ya, lewat sela-sela seperti ini. Lewat seperti ini kan bisa. Terus kita bungkusnya kan pakai kain. Dan perlu diketahui bahwa kain itu kan berpori-pori ya. Jadi bisa untuk dilewati udara. Namun untuk suara tidak bisa melewatinya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang aeratornya berisik kayak gini, ya dibungkus pakai kain atau pakai spons. Terus bungkus luarnya pakai kardus biar biar untuk memperkuat saja, biar bungkusnya itu bisa diperkuat pakai kardus atau apalah, yang penting sebagai dinding pembungkusnya itu. Ini bisa didengar ya, ini keluaran udaranya tetap kencang. Ini suara ini berasal dari sini ya, suara ini ya, bukan suara dengungan ini, tapi ini udara di batu aerator ini.
Kalau dicopot juga nggak akan ada suaranya. Kalian bisa coba di rumah, bisa buktikan sendiri. Dan cara ini adalah cara yang paling aman. Itu tidak merusak aerator sama sekali. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.